Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, Bu Nadia mau ngejelasin kisi-kisi PAT Kimia yang untuk kelas 10 ya. Bu Nadia tegaskan di awal bahwasannya ini adalah kisi-kisi yang sifatnya prediksi ya. Kalau prediksi berarti nggak akan sama persis dengan soal PAT itu sendiri. So, be smart ya guys ya. Saya nggak mau dengar nanti ada yang komen, Bu, kok beda sih antara kisi-kisi dan PAT? Of course beda ya. Namanya kisi-kisi, sifatnya prediksi gitu. Berarti yang kemungkinan bakal keluar. Oke? Oke. Ada 5 soal di PAT nanti. Soal pertama itu tentang tata nama senyawa. Nah, tuliskan nama terumus senyawa dari MgS, Na2SO4, dan seterusnya. Kita review sebentar ya mengenai tata nama senyawa. Kalian bisa buka kembali LKS yang ada di Moodle, topik tata nama senyawa. Ini adalah LKS-nya yang bentuknya tabel seperti ini ya. Jadi untuk tata nama senyawa itu dibagi menjadi senyawa ionik dan juga senyawa kovalen ya. Yang keluar itu cuma senyawa ionik dan kovalen saja. Senyawa asam dan basa itu nggak keluar. Oke, Bu Nadia pindahin ke sini tabelnya. Untuk tata nama senyawa ionik itu kan dibagi menjadi dua kan. Kalau senyawa ionik kan terdiri dari dua, ada kation dan juga ada anion. Nah, kation itu sendiri dibagi menjadi dua, ada kation golongan A dan kation golongan B. Kalau misalnya penamaan pada kation golongan A itu tidak ada penambahan apapun. Jadi kalau kamu ketemu kation golongan A, katakanlah adalah Mg, itu nggak ada penambahan apapun pada penamaannya. Jadi Mg kan magnesium nih, ya udah kamu tulis aja namanya tetap magnesium. Atau misalnya Na itu adalah natrium. Ya. Tapi pada golongan B itu ada penambahan. Penambahan apa, Bu? Penambahan angka Romawi. Ya. Jadi kalau Bu Nadia ada kation golongan B, katakanlah Fe plus 2. Fe termasuk kation golongan B. Berarti ada penambahan angka Romawi kalau kamu mau ngasih nama unsur ini. Fe adalah besi, angka Romawinya adalah 2. Kenapa, Bu? Karena muatannya plus 2. Ya, jadi dilihat dari jumlah muatannya. Bu, kalau misalnya dia Fe plus 3, ya berarti namanya adalah besi 3. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke anion monoatomik. Pada anion monoatomik itu ada penambahan akhiran ida. Ya. Contoh misalnya adalah Cl. Cl termasuk anion monoatomik. Mono artinya satu ya, berarti cuma ada satu jenis atom saja pada anion monoatomik. Ada penambahan ida di belakangnya menjadi klorida. Apalagi Bu, misalnya oksigen itu namanya adalah oksida. Atau F itu adalah fluorida. Pokoknya dikasih akhiran ida di belakangnya. Tapi kalau anion poliatomik itu nggak ada penambahan apapun guys di belakangnya. Jadi kalau kamu ketemu anion poli, katakanlah SO4-2, ya udah kamu langsung kasih nama aja, nggak usah ditambah apapun. SO42- itu adalah sulfat. Oke? Jadi acuannya adalah tabel. Bu, gimana kita bisa bedain dia kation golongan A atau golongan B? Lihat dalam tabel. Oke? Kalau misalnya kamu mau hafal, ini Ibu ada cara untuk menghafalnya. Kalau misalnya kation golongan A itu terdiri dari golongan 1A, 2A, dan juga 3A ya. Golongan 1A kemarin apa? Ada apa aja nak? Golongan 1A? Ada hari, libur, naik, kuda, Rabu, Kamis, Friday. Kalau golongan 2A, ini semakin ke bawah semakin susah ya pentap ini ya. Golongan 2A itu ada, Ibu ketik aja ya. Wait. Bentar, ini kita hapus dulu. Keep. Oke.
Kita gedein aja kotaknya. Golongan 1A itu ada hari libur naik kuda, Rabu, Kamis, Friday. Ya, aku tulis singkatannya. Hari libur naik kuda, Rabu, Kamis, Friday. Kalau golongan 2A, itu ada apa aja, Bu? Golongan 2A itu ada beli mangga campur sirsa banyak rasanya, ya. Beli mangga campur sirsa banyak rasanya. Kalau golongan 3A itu ada Butet adalah gadis Indonesia tulen. Butet adalah gadis Indonesia tulen. Ini adalah golongan A. Berarti selain selain unsur-unsur ini, itu termasuk golongan B. Gitu aja cara menghafalnya ya. Oke, back to the topic. Kita ke sini dulu. Untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 itu adalah MGS. Oke, MGS. Ini Bu tulis aja. Soal A itu ada MGS. MGS ini termasuk senyawa ionik. Kenapa? Karena dia terdiri dari Mg dan juga S. Mg itu plus 2. Ingat ya, Mg itu kan termasuk golongan 2A ya. Beli mangga campur sirsa banyak rasanya. Berarti termasuk golongan 2A. Nah, berarti S itu muatannya minus 2 nih. Nah, kita dapat di sini Mg itu termasuk golongan A. Kalau ini termasuk anion apa guys? Karena dia cuma ada satu jenis atom, berarti termasuk anion monoatomik. Ya, berarti namanya apa Bu? Namanya itu kalau dia golongan A nggak ada penambahan apapun ya. Tetap magnesium. Kalau dia anionnya mono ada penambahan, ada akhiran ida di belakangnya menjadi sulfida. Magnesium sulfida. Yang B, Na2SO4. Coba kita analisa dulu. Na itu kan termasuk kation golongan A apa golongan B? Ya, Na itu termasuk kation golongan A. Ingat, hari libur naik kuda, Rabu, Kamis, free. Naik berarti Na termasuk kation golongan A. Sedangkan ini karena ada atom S dan O, berarti kan atomnya banyak ya, lebih dari satu jenis. Berarti dia termasuk ke dalam anion poliatomik. Gitu ya. Jangan lupa nih dikasih nih Na itu karena dia golongan 1A muatannya plus 1. Di sini Na-nya ada 2, berarti koefisiennya 2. Nah, berarti SO4 itu muatannya minus 2. Namanya apa, Nak? Namanya adalah natrium sulfat. Dapat dari mana, Bu? Jangan lupa cek tabelnya. SO4-2 itu adalah sulfat. Lanjut ke FeCl3, itu terdiri dari Fe dan Cl. Di sini Cl jumlahnya ada 3, maka koefisiennya adalah 3. Ingat guys, Cl itu termasuk muatannya minus 1. Nah, berarti di sini berapa muatan Fe? Karena kan di sini Cl-nya 3 kali minus 1 sama dengan minus 3 ya. Berarti biar dia jadi netral, muatan Fe itu adalah plus 3. Nah, baru kita golongkan termasuk golongan berapa nih Fe? Fe termasuk golongan A, sedangkan Cl termasuk anion mono. Nah, tadi Ibu bilang pada penamaan kation, sorry. Fe itu termasuk kation golongan B ya, Nak ya. Fe termasuk kation golongan B. Berarti ada penambahan angka Romawi kalau kamu mau kasih namanya. Jadi apa, Bu? Jadi besi 3 klorida. Gitu ya. Oke, barium iodida. Barium iodida itu kan barium itu kan Ba nih, Ba2+. Sedangkan kalau iodida itu kan imin.
Nah, biar dia muatannya sama, Ba tuh kan plus 2, itu minus 1. Biar dia muatannya menjadi netral, maka I-nya kita kalikan 2. Kenapa bisa begitu, Bu? Jadi, di sini muatan Ba-nya adalah plus 2, muatan I-nya adalah 2 kali minus 1 minus 2. Oh, sudah netral. Kalau sudah netral, baru kita bisa cari tahu senyawa yang terbentuk. BA jumlahnya ada 1 ya. Ini kan nggak ada angka di depannya, berarti jumlah BA 1, jumlah I itu ada 2. Menjadi BA I2. Gitu ya. Next, gas oksigen. Oksigen itu adalah O. Ingat, kalau misalnya unsur itu nggak bisa dalam keadaan sendiri. Dia harus berikatan dengan unsur lain. Sehingga oksigen itu menjadi O2. Kalau kamu misalnya tuliskan padatan apa ya misalnya? Misalnya kayak gas nitrogen misalnya. Berarti kalau gas nitrogen itu lambangnya adalah N2. Gitu ya. Dia harus dalam keadaan diatomik, nggak bisa dia dalam keadaan monoatomik atau sendiri. Oke, itu adalah soal nomor 1 tentang tata nama senyawa. Ya, kalian bisa buka lagi tabel yang ada di Moodle untuk belajarnya. Dan kita ke soal berikutnya. Oh, masih ada nih. Ini masih berkaitan sama tata nama senyawa ya. Jadi bakal ada teks gitu dan kalian bakal disuruh membuat persamaan reaksi. Jadi tata nama senyawa ini itu akan digabungkan dengan persamaan reaksi kimia. Oke, langsung aja ke soal nomor 2. Logam magnesium direaksikan dengan larutan asam klorida menghasilkan larutan magnesium klorida dan gas hidrogen. Tuliskan persamaan reaksi setara untuk pernyataan tersebut. Oke guys. Di sini magnesium itu lambangnya nomor 2 ya. Magnesium lambangnya adalah Mg. Nih, logam magnesium direaksikan dengan larutan asam kalian nggak usah yang asam ya. Ya nggak apa-apa deh. Asam klorida itu lambangnya adalah HCl. Menghasilkan magnesium klorida. Magnesium klorida itu lambangnya apa guys? Magnesium klorida itu kan, Ibu tulis ini ya. Magnesium klorida. Magnesium itu kan Mg. Muatannya plus 2, sedangkan klorida itu lambangnya adalah Cl, muatannya adalah minus 1. Biar dia muatannya netral, maka Cl-nya kita kalikan 2, sehingga senyawanya menjadi jumlah Mg-nya ada 1, jumlah Cl-nya ada 2, jumlah Cl ada 2. Sehingga magnesium klorida itu adalah MgCl2 ditambah gas hidrogen. Gas hidrogen itu adalah H2. Jangan lupa, katanya kan tuliskan persamaan reaksi yang setara. Berarti kita setarakan dulu. Mg jumlahnya ada 1, Cl jumlahnya ada 2. Cl sebelah kanan jumlahnya 2, sebelah kiri ada 1, maka sebelah kiri kita kalikan 2. Kita ke H. H sebelah kanan jumlahnya 2, sebelah kiri juga jumlahnya sudah 2. Maka ini sudah setara. Ya. Kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu katanya ada reaksi antara logam aluminium dengan besi 3 oksida. Aluminium lambangnya adalah Al, logam aluminium ya. Direaksikan dengan besi 3 oksida. Coba. Besi 3 oksida. Besi 3 oksida. Besi itu lambangnya adalah Fe dan angka romawinya 3. Berarti apa, Bu? Berarti muatan besi itu adalah plus 3. Karena kan besi 3. Ditambah oksida. Oksida itu lambangnya adalah O. Dan ingat, muatan oksigen itu minus 2. Nah, Bu, biar dia setara gimana? Biar dia setara, di sini Ibu kasih warna hijau ya. Ini kan muatannya plus 3, ini minus 2, belum netral kan? Nah, biar dia netral, maka besinya kita kalikan 2, oksigennya kita kalikan 3. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena ketika 2 dikali plus 3, itu muatannya akan menjadi plus 6, dan ketika 3 dikalikan minus 2, muatannya menjadi minus 6. Oh, plus 6 dan minus 6 sudah sama. Berarti kita bisa langsung nih tulis nama senyawanya.
Fe jumlahnya ada 2, oksigen jumlahnya ada 3, maka namanya adalah Fe2O3 menjadi aluminium oksida. Oke, aluminium oksida ya. Aluminium ini bentar ya guys ya. Kalau ke bawah tuh dia agak susah nih enternya. Kita pindah ke atas saja. Oke. Oh, di sini aja ya. Aluminium oksida ya. Aluminium itu lambangnya adalah Al, sedangkan oksida itu lambangnya adalah O. Aluminium tuh termasuk golongan 3A ya, berarti muatannya adalah plus 3, sedangkan oksigen itu minus 2. Sama ya, kita setarakan, biar muatannya sama, Al kita kalikan 2, oksigen kita kalikan 3. Maka senyawanya menjadi Al2O3. Berarti di sini Al2O3. Jadi, logam aluminium ditambahkan dengan besi 3 oksida menghasilkan logam besi dan aluminium oksida. Jangan lupa katanya dia menghasilkan logam besi. Berarti dia di sini menghasilkan logam besi dan aluminium oksida. Oke, kita setarakan dulu reaksinya guys. Siapa senyawa kompleksnya? Senyawa kompleksnya bisa Fe2O3, bisa Al2O3, sama aja. Kalian mau mulai dari mana itu terserah kalian. Ya. Misalnya Ibu Nadia mulai dari Al2O3. Ya. Di sini Ibu Nadia ganti spidol dulu. Al jumlah sebelah kanan ada 2, sebelah kiri baru 1, berarti dikali 2. Oksigen paling terakhir ya. Kita ke Fe dulu. Fe jumlahnya ada 1, di sebelah kanan, di sebelah kiri jumlahnya ada 2. Maka di sebelah kanan kita kalikan 2. Oksigen jumlahnya ada 3 di sebelah kanan, di sebelah kiri juga 3. Berarti reaksinya sudah setara. Ada yang mau ditanya? Oh iya, nggak bisa nanya ya. Kalau bingung, tanya di sekolah aja ya. Oke, next kita ke reaksi, reduksi, dan oksidasi. Lumayan panjang ya videonya. Jogging. Oops, salah. Oke, kita ke reaksi reduksi dan juga oksidasi. Soal nomor 2. Ada reaksi reduksi dan oksidasi nih. Katanya ada MnO4- ditambah Cl- menjadi ditambah H+ menjadi Mn plus 2 ditambah Cl2 ditambah H2O. Bentar, Ibu pindah dulu reaksinya ya, biar Ibu nggak payah nulis lagi. Alright. Oke, untuk soal nomor 2, 2A. Tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur pada reaksi redoks berikut. Oke, penentuan bilangan oksidasi. Ada yang masih ingat? Silakan dibuka catatannya ya guys ya. Kalau dia golongan 1A, bilangan oksidasinya adalah plus 1. Kalau dia golongan 2A, biloksnya adalah plus 2. Kalau dia golongan 3A, biloksnya adalah plus 3. Biloks dari H itu adalah plus 1, biloks dari oksigen itu adalah minus 2. Oke. Kita ke persamaan reaksinya. Di sini ada MnO4-. Ada nggak Mn di sini? Mn itu nggak ada. Mn bukan termasuk golongan 1, 2, dan 3, dan dia juga bukan H dan O ya. Berarti Mn itu nggak ada dalam bilangan oksidasi yang sudah disepakati ini. Nah, berarti kita skip dulu, kita ke oksigen dulu. Oksigen biloksnya adalah minus 2. Karena ada 4 atom oksigen, berarti kita kalikan. Minus 2 dikali 4 adalah minus 8. Karena senyawa MnO4 itu muatannya adalah minus 1. Oh my god. What just happened? Oh, masih ya. Guys, Ibu ngecas dulu ya, karena lowbat laptopnya. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Di sini katanya MnO4 itu muatannya adalah minus 1. Berarti total semua biloks MnO4 itu harus sama dengan minus 1.
Berarti berapa bilox Mn-nya? Berapa dikurang 8 sama dengan minus 1. Berarti bilox Mn adalah plus 7. Kenapa plus 7, Bu? Karena 7 kurang 8 sama dengan minus 1. Berarti bilox Mn adalah plus 7. Kita ke Cl. Karena Cl itu termasuk unsur monoatomik. Nah, kalau dia unsur monoatomik yang bermuatan, maka biloxnya itu mengikuti jumlah muatannya. Karena muatannya minus 1, maka biloxnya juga minus 1. Silakan dibuka kembali catatannya ya. H itu karena dia muatannya plus 1, berarti biloxnya juga plus 1. Mn karena muatannya plus 2, maka biloxnya plus 2. Cl2, ada nggak muatannya? Nggak ada kan? Kalau nggak ada muatan, berarti biloxnya sama dengan 0. H2O, dia termasuk senyawa. Berarti kita tentukan satu-satu biloxnya. Oksigen 2, kalau cuma ada satu oksigen, berarti minus 2 kali 1 minus 2. Ada muatannya? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, total sama dengan 0. Maka berapa biloxnya? Biloxnya adalah 2. Nah, di sini 2 dibagi 2 sama dengan plus 1. Berarti bilox H untuk plus 1. Oke, yang A adalah ya, bilox Mn plus 7, oksigen minus 2, dan seterusnya. Kita ke yang B. Tentukan zat manakah yang masuk oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Apa sih yang disebut dengan oksidator? Jadi ini sulit soalnya. Oh, kita harus dari oksidator. Sedangkan kalau itu kebalikannya, berarti dia adalah zat yang mengalami oksidasi. Gitu ya. Kalau misalnya hasil oksidasi, ya berarti hasil dari si proses oksidasi itu sendiri. Sedangkan hasil reduksi adalah unsur yang merupakan hasil dari reduksi. Kembali. Oke, untuk menentukan oksidator dan juga reaktor, kita harus tahu dulu nih mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Mn berarti biloxnya adalah 7 sama minus 2. Jadi dia naik atau turun, guys? 7 kan turun ya. Nah, berarti dia mengalami penurunan oksidasi. Itu mengalami nanti. Karena dia mengalami penurunan, maka itu mengalami namanya reduksi. Oke, kita ke sebelahnya minus 2 oksigen. Oksigen sebaliknya minus 2. Karena dia minus 4. Berubah nggak? Nggak berubah kan? Kalau nggak berubah, kita skip. Kita ke CF. Jadi harus belakang. Naik atau turun, guys? Betul banget, itu naik ya. Karena dia naik, berarti mengalami naik perbaikan. Jadi kita tarik garis. Kalau naik, arahnya adalah oksidasi. Jadi, siapa sih yang mengalami sebagai oksidator? Yang sebagai oksidator kan yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi apa? Yang mengalami reduksi adalah MnO4-. Jadi, MnO4-. Oke, yang sebagai reduktor kan yang mengalami oksidasi itu adalah celmin, berarti reduktornya adalah celmin. Ini adalah. Terus siapa hasil oksidasinya? Oh my god. Hasil oksidasi kita lihat. Jadi di sini oksidasi dari celmin menjadi Cl2 kan, berarti yang merupakan hasil oksidasi berarti kan yang namanya hasil. Nah, sehingga hasil oksidasinya itu adalah Cl2. Nah, sedangkan hasil reduksinya itu siapa yang mengalami reduksi kan? Ini Mn4 menjadi Mn plus 2, maka hasil reduksinya adalah Mn plus 2. Itu ya, sampai sini paham? Nih, kita agak atas guys. Gitu ya, ada yang mau enggak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Yang A sudah, yang B sudah, yang C, setarakan reaksi redoks tersebut dalam suasana asam. Boleh pakai bilangan oksidasi, boleh pakai setengah reaksi. Oke. Ibu kopas dulu. Terus ini semua ibu hapus. Kita penggunaan reaksi redoks ya. Misalnya ibu Nadia tulis menggunakan metode bilangan oksidasi. Nah, metode bilangan oksidasi ada masing-masing step-stepnya. Silakan dibuka kembali catatannya ya. Metode bilangan oksidasi itu diawali dengan pertama. Metode bilox ya. Yang pertama itu apa guys? Yang pertama itu dalam cara reaksi redoks menggunakan metode bilox. Yang pertama itu adalah kita tentukan dulu bilox masing-masing unsur. Kalau kamu udah tentu bilox masing-masing unsur, kamu serahkan koefisien dari unsur yang mengalami redoks. Setelah itu kamu tentukan kembali jumlah biloxnya. Kalau sudah, kita ke step yang keempat, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilox, lalu setarakan dengan mengubah koefisien. Step kelima, setarakan muatan. Dengan kita setarakan muatan dengan menambahkan OH- atau H+, tergantung suasananya. Kalau suasananya bisa ditambah OH-, kalau suasananya asam ditambah H+. Next, final step adalah setarakan. Setarakan hidrogen dengan menambahkan H2O. Ini akan dipanjang ibu. Kecilin aja. Lihat. Lihat aja. Oke. Oke, kita ke soal nomor 2C ya. Langkah pertama itu adalah tentukan bilox dari masing-masing unsur.
Ubah dulu kan ya. Jadi kan dioksinya adalah minus 2 kali 4 minus 8 ya, sama kayak tadi. Jadi nggak akan jelasin ulang kenapa bisa begitu. Plus 2, ini 0, ini minus 2, ini plus 1. Oke, karena data blok masing-masing unsur sudah selesai, lalu kita setarakan koefisien dari unsur yang mengalami redoks. Oke, setelah kalian menentukan blok masing-masing unsur, itu ada gridnya itu, dan tentukan unsur yang mengalami reaksi redoks. Ya. Nah, tadi kan yang mengalami reaksi redoks ya, di sini kan, dari plus 1 ke plus 2 mengalami yang namanya reaksi. Sedangkan dari 1 ke 0 mengalami namanya oksidasi. Ini adalah reaksi.